Selamat malam semuanya, kembali bersama saya Dr. Doni Bulur SHMAKes. Saat ini saya mau menjelaskan dengan perkembangan terakhir bahwa kami selaku tim 5 dari para nasabah sudah melakukan perundingan dengan AJK, ya. Dan tentu selain saya selaku kuasa hukum yang mewakili beberapa orang nasabah, juga ada para nasabah lainnya, sehingga ini terjadi transparansi. Tim 5 ini tidak hanya lawyer, tapi juga ada perwakilan nasabahnya. Nah, dari hasil pertemuan tersebut, dari manajemen AJK juga telah dihadiri oleh para petinggi-petinggi daripada AJK itu sendiri, ya. Nah, jadi di sini saya mau menjelaskan dengan adanya pertemuan antara AJK dengan kuasa hukum dari para nasabah AJK, dan ada para nasabah AJK sendiri yang tergabung dalam tim 5 dan juga ada OJK. Kami melihat memang di sini adanya suatu itikat baik dari manajemen AJK dengan nanti akan juga diakhiri dengan dibuatnya suatu skema pembayaran, ya. Skema pembayaran artinya ada skema pembayaran untuk membayar kembali para nasabah yang kemarin sempat tertunda pembayarannya, dan kemudian juga ada kalau misalnya ada yang ingin atau setuju dibayar dengan percepatan swap properti, itu pun dimungkinkan. Artinya tidak dipaksa harus dengan properti juga, tapi kalau ada yang mau percepatan boleh, mau ikut skema yang akan nanti disusun juga oleh tim AJK pun itu terjadi. Dan saya lihat di sini memang pertama kali dalam sejarah dugaan investasi bodong yang terjadi, yang menurut saya ya kalau sudah ada izin OJK harusnya tidak bodong, ya kan begitu, karena sudah ada izin dari OJK. Nah, menurut kami memang di sini ada etikat baik, apalagi dengan adanya pembayaran 1,4 triliun, ya, dan 50% kurang lebih 50% polis telah dibayar lunas, ya. Nah, ini yang tidak ada di tempat lain, dan sampai kemarin pun sebelum dilakukannya pemblokiran oleh Bareskrim terhadap rekening-rekeningnya juga untuk yang sakit dan lansia dan beberapa nasabah yang memang butuh bantuan itu masih dibayar oleh AJK, ya, termasuk klien-klien saya. Itu yang membuat saya sebagai kuasa hukum yang menangani berbagai dugaan investasi bodong bisa menilai juga mana yang beretikat baik mana yang enggak. Nah, cuma di sini memang ada kesulitan, ya. Kesulitannya memang adanya pemblokiran yang dilakukan dan sita yang dilakukan oleh Bareskrim. Ya, nah di sini menyulitkan juga dari AJK untuk meneruskan pembayaran. Jadi untuk itu saya menghimbau para nasabah yang melakukan pelaporan, selesaikanlah dengan RJ Restoratif Justice. Atau kalian yang melakukan pelaporan polisi, silahkanlah untuk menurut saya bergabung juga dengan tim 5 untuk bertanya kepada kami tentang apa yang terjadi. Kami akan jelaskan secara transparansi. Jangan hanya karena laporan beberapa gelintir orang kemudian menghambat yang lain. Dengan menunjukkan suatu contoh, saya sendiri kuasa hukum dari berbagai nasabah atas kehendak nasabah yang saya pegang sendiri, itu telah dilakukan pencabutan. Jadi saya sendiri telah melakukan, saya seorang pelapor. Saya nasabah-nasabah klien saya itu pelapor di Bareskrim, di Polda, yang kemudian ditarik ke Bareskrim. Kemudian kami sudah melakukan pencabutan atas laporan polisi itu dengan menempuh restoratif justice juga dengan kesepakatan yang wajar. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan. Janganlah istilahnya kita melakukan pertempuran itu selalu dengan suatu ego masing-masing. Kita harus pikirkan nasabah yang lain, karena menang jadi arang, kalah jadi abu. Nah, tentunya para klien yang menunjuk saya sebagai kuasa hukumnya itu berpikir begitu juga, ya. Mereka memikirkan nasabah lain, sehingga saya pada akhirnya diminta dengan kesadaran sendiri. Nggak mungkin lawyer itu mencabut sendiri, itu nasabah atau klien saya sendiri dengan kesadaran sendiri yang melakukan pencabutan atas laporan polisinya. Nah, ini yang saya bilang, ya, dan saya pikir
ya kalau toh memang berkeras mereka tidak mau RJ dan tetap memaksakan, dan dari beberapa gelintir yang membuat LP ini bisa menyengsarakan nasabah yang lainnya, sementara kalau memang AJK dilihat ada etikat baik terhadap seluruh nasabah, jangan sampai perbuatan beberapa gelintir orang ini merugikan nasabah keseluruhan. Maka saya menghimbau dengan catatan memang AJK beretikat baik, benar menyelesaikan pembayaran terhadap para nasabahnya. Tolong kami, karena gini, kita baru lihat putusan Doni Salman, bukan saya nakut-nakuti atau saya bicara dengan fakta. Doni Salman itu ada lihat ya putusannya, bayangkan cuma dihukum 4 tahun, ya kemudian aset itu tidak ada dibagikan atau dikembalikan ke korban. Ya, kemudian binomo disita untuk negara. Vikasa yang saya dengar putusan terakhirnya itu juga tidak ada dikembalikan kepada para korban Pekanbaru. Ya itu hanya dilakukan penyitaan aja dan hanya terdakwa saja dihukum. Ya. Kemudian first travel itu disita kepada negara, oleh negara. Jadi kalau klien-klien saya yang saya lakukan upaya pidana itu rata-rata selesainya, kenapa nasabah saya selesai dengan suatu hal yang baik itu memang dengan RJ, Restoratif Justice. Ya tapi kalau Restoratif Justice sudah tidak memungkinkan dan kita lihat ada etikat baik dari nasabahnya, daripada pengusahanya, tentu kita harus dukung. Nah kalau memang ini dipaksakan, ya ego yang dikedepankan oleh para pelapor tanpa memikirkan nasabah yang lain, marilah kita membuat surat sama-sama ke pengadilan. Saya mendengar, saya juga baru baca di berita ada yang mengirim kepada saya baru tahu juga. Karena makanya di YouTube saya sebelumnya belum saya bahas. Ya karena tadinya saya pikir memang ada pra peradilan tapi dicabut. Saya pikir ya sudah selesai. Ternyata sudah ada masuk lagi ya pra peradilan atas nama kalau nggak salah KS yang melakukan pra peradilan. Nah itu saya kasih tahu dampaknya. Kalau pra peradilan dari KS ini diterima, ya ini akan menguntungkan nasabah juga. Karena kalau pra peradilan itu diterima, otomatis kan blokir dicabut. Nah kita kan nggak perlu takut sebetulnya. Pak Beni, payung hukumnya apa kalau pra peradilan itu akhirnya dikabulkan? Kami nggak dilindungi lagi dong para nasabah loh. Kan ada OJK. OJK itu punya power, punya kekuatan. Dia bisa cabut izin AJK, yang mana AJK pun tidak mau izinnya dicabut. Saham-sahamnya itu bisa turun. Saya kasih tahu, kalau saham AJK itu dicabut, pengusahanya akan sengsara. Ya, sengsara itu. Bayangin kalau cabut izin, ya saham itu tinggal gocap, mungkin ya turun jauh. Ya kita para nasabah pun dirugikan. Makanya saya minta mendukung RPK ini supaya tidak ada cabut izin usaha. Bahkan kalau bisa PKU juga dibuka. Asalkan daripada manajemen AJK ini betul-betul komitmen membayar kita. Nah saya lihat ada komitmen dari mereka. Dan ini kan diawasi oleh OJK. OJK akan minta laporan. Bisa 2 minggu sekali misalnya. Ya atau bagaimanapun juga dipantau terus. AJK macam-macam. OJK sendiri bisa melakukan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Ya kalau AJK itu bersalah, bisa juga dilakukan kok fungsi penahanan segala oleh OJK. Jadi biarkan satu pintu ya diselesaikan lewat OJK. OJK saya lihat kemarin juga cukup baik ya pada saat memfasilitasi kita, semua didengar, ditengahi dengan baik oleh OJK. Sehingga menurut saya sudahlah kita percayakan, biarkan ini berjalan dengan negosiasi antara tim RPK yang memfasilitasi OJK. Toh kalau macam-macam AJK bisa dijewer oleh OJK. Ya, nah jadi untuk laporan polisi saya menghimbau untuk dilakukan pencabutan laporan untuk yang melakukan laporan, bergabunglah dengan kita tim 5 karena ini menyengsarakan nasabah. Kantor kami dengar disegel ya. Itu bagaimana sekarang data nggak bisa diambil, sekarang mau jawab juga susah, masuk kantor susah. Terus kita dibayarnya bagaimana nasabah yang lain? Jadi kalau memang betul ada pra peradilan ya, kalau polisi juga berkeras, marilah kita dukung. Kita mohonlah kepada pengadilan untuk mengabulkan pra peradilan yang dimohon oleh KS. Karena apa? Kalau pra peradilan ini dikabulkan, otomatis tersangka dihapus. Tersangkanya itu dinyatakan tidak sah, ya bukan dihapus, dinyatakan tidak sah. Berarti kan semua yang disita pun juga kita minta kan untuk dibuka lagi oleh kepolisian. Kita mohon kepada Bapak Kepolisian untuk membuka kembali semuanya ini. Karena kami ada perdamaian. Kami sedang tim 5
sudah lagi berdamai ini dengan AJK dan ada hal positif di mana AJK mau menyelesaikan, bukan tidak mau menyelesaikan ya. Karena apa? Kalau PKU bisa dicabut dibuka kembali sehingga AJK bisa jualan, RBC positif ya, saham-sahamnya positif, sentimen pasar positif, maka sudah ada janji dan memang ini akan dipantau OJK. Kita juga nggak percaya begitu aja oleh kepada AJK, dipantau oleh OJK ya, karena difasilitasi kita oleh OJK. Biarkan, apalagi sudah ada undang-undang yang menetapkan nih nantinya ya, OJK ini benar-benar mempunyai kewenangan sebagai panglima. Dia bisa melakukan penyidikan ya, dia bisa melakukan penyidikan dan bisa juga melakukan penahanan OJK ini. Kalau misalnya OJK ini macam-macam, ya satu pintu saja. Jadi jangan OJK bertindak, kepolisian bertindak, jadi tumpang tindih. Dan kita khawatir ini kalau nanti hukumnya terjadi seperti apa yang terjadi pada Doni Salman. Kita ada yang lapor, tapi kemudian putusannya disita kepada negara. Ada gigi jari, saya kasih tahu kepada para pelapor. Ya mana dikembalikan, itu kemarin baru tuh putusan Binomo juga mana dikembalikan kepada korban. Kalian Vikasa coba cek putusan terakhir apa diberikan kepada nasabah Pekanbaru, kita cek sama-sama ya, dan perlu kita cek kembali ya, demikian apakah seperti itu ya, apakah sesuai yang diharapkan. Kalau orangnya cuma dihukum badan tapi kita nggak dapat pengembalian uang, buat apa ya? Kalau disita untuk negara seperti first travel, untuk apa ya? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi kita nasabah ini gotong royong untuk kita dibayar. Jadi mohon, kita akan buat surat dan permohonan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, kepada Bapak Kapolri, Kabar Reskrim, Dir, Tipideksus, ya Bapak dan semua jajaran kepolisian, ya yang kita minta Karwasidik, ya Propam dan sebagainya. Mohon, nasabah ini sudah ingin dibayar. Kita nggak mau ada perseteruan yang merugikan nasabah lainnya, karena sudah ada mengerucut dan kita minta satu pintu. Bukan kami ingin melepaskan OJK begitu saja. Kami mohon perlindungan kepada OJK. OJK sudah keluar juga undang-undang baru juga ya, tapi sekarang pun sebetulnya OJK pun ada fungsi bisa melakukan penyelidikan maupun penyidikan ya. Dan dia melakukan fungsi pengawasan. Biarkan satu pintu dengan OJK ya. Jadi saran saya di sini, marilah kita dukung ya pra peradilan terhadap Barreskrim yang dilakukan sekarang oleh KS. Kita buat surat sebanyak-banyaknya meminta supaya pra peradilan ini dikabulkan, supaya blokir dibuka semua sehingga AJK bisa bayar lagi kepada kita, supaya sentimen pasar terhadap saham-saham AJK ini bisa naik. Ya sebetulnya kalau sentimen pasar terhadap AJK baik, grup-grupnya pun akan tertolong. Ya yang YBS pun akan tertolong. Ya Kresna YBS pun kemungkinan besar bisa terbayar. Ya kenapa? Ketika saham dari perusahaan Kresna ini semua naik, ya ketika fungsi dari nilai pasar naik, tentu ada kemampuan dari pengusahanya untuk bayar, tinggal diawasi. Ya AJK ini tinggal diawasi oleh OJK. Kita pantau sama-sama. Ya, jadi marilah kita sampaikan, kita support, kita dukung atas pra-peradilan yang dilakukan oleh KS, dan nanti tim 5 pun ada waktunya akan melakukan sosialisasi ya atas apa yang sudah dilakukan. Kenapa? Kok Pak Benny baru ngomong sekarang dukung pra-peradilan? Karena kemarin baru ada titik terangnya. Baru kemarin kita lihat benar-benar keseriusan AJK untuk menyelesaikan kewajibannya pada para pemegang polis, yang mana kami juga melihat kelihatannya untuk grup-grup yang lain termasuk kepada Kresna YBS yang dimana waktu itu ada 3 perusahaan ya yang sudah PKPU juga memang belum ada pembayaran. Kalau saham-saham semua terdongkrak, kami dengar juga dari Kresna ini grup-grupnya pun akan melakukan pembayaran terhadap kewajiban mereka dimanapun mereka ada. Saya mohon OJK juga tolong ya pantau AJK ini. Ya kalau nggak betul ya tolong ya ambil tindakan baik secara pidana maupun perdata ya, karena OJK punya kewenangan, dan secara pengawasan pun kami mohon betul-betul ketat. Kami tim 5 juga mohon dilibatkan untuk mengawasi sampai terbayarnya seluruh nasabah. Ya, demikian dari saya pasca pertemuan terakhir dengan
AJK. Jadi marilah kita dukung, karena keuntungan dari kita kalau pra peradilan daripada AJK bisa dikabulkan, blokir dibuka, tentu pembayaran bisa dilakukan. Ya saya sendiri yang tadinya mau melakukan perdamaian terhadap para klien saya juga akan terbayar pada khususnya dan umumnya. Saya bilang bukan saya memperjuangkan untuk klien saya aja. Ya, karena kita tim 5 artinya sudah dalam tim 5 ini selain klien saya tentu diperjuangkan juga untuk nasabah lain. Yang lain pun dibayar, kami minta ya, nasabah secara umum dibayar. Kami minta dan saya pun akan jadi lawyer terdepan kalau ada ingkar ya AJK akan mengambil tindakan hukum baik secara pidana maupun perdata. Demikian dari saya ya, jadi keuntungannya begitu. Karena kalau ini tetap berjalan, kalau pra peradilannya gagal, kita sendiri yang rugi. Ya, ini disita terus loh. Ya, baru nih saya kasih tahu nih, kalau di kepolisian digelontorkan kepada jaksa P21, sidang dulu ya. Misalnya taruhlah sidang beberapa bulan, nanti naik lagi banding, kasasi, PK. Jangan-jangan 3 tahun baru selesai. 3 tahun itu sahamnya, karena ini aset AJK ini bukan berupa properti atau hotel seperti halnya Vikasa Group dan sebagainya, tapi kertas saham. Bayangin kalau sahamnya tinggal gocap semuanya atau 50 perak. Kita mau dapat apa ini nasabah? Mau dibagi-bagi, mau preferen pun yang polis, mau dapat apa ya? Kemudian yang Kresna pun yang YBS mau dapat apa? Tapi kalau Kresna ini tertolong, AJK tertolong, ya anak-anak perusahaan dan perusahaan lain sahamnya juga naik, YBS pun akan tertolong. Artinya tertolong semuanya, akan terbayar semuanya. Ya, dalam 4-5 tahun selesai. Sedangkan kalau pidana dan mudah-mudahan bisa lebih cepat, kurang dari 3 atau 4 tahun kalau sahamnya membaik. Karena ada komitmen katanya semua bisa diselesaikan daripada AJK. Saya sudah bicara dengan manajemennya. Tinggal kita tim 5 akan terus memantau. Kan begitu ya. OJK akan terus memantau terhadap AJK dan tentu selaku lawyer yang menangani baik nasabah YBS maupun Kresna YBS maupun AJK, saya akan mengambil tindakan terdepan apabila ada ingkar dari manajemen untuk melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Ya itu yang saya bilang, keuntungannya apa? Kalau benar ini ditepati, dia mulai bayar sama kita, skemanya benar-benar baik ditaati, yang mau ngambil properti pun asalkan fair itu juga ditaati, tentu itu akan menjadi hal yang positif. Artinya apa? Kalau 3-4 tahun lagi pidana diterusin, saham udah ancur-ancuran, usahanya taruhlah masuk penjara, kita akhirnya juga cuma dapat kertas. Itu yang saya bilang menang jadi arang kalah jadi abu. Mending dapat kertas, disita untuk negara ternyata hasil akhirnya TPPU terbukti misalnya. Lah kita gigit jari semua nggak dapat apa-apa. Perjuangan 3-4 tahun dapat apa? Dibagikan kepada korban pun masih bisa sengketa juga, antar nasabah ingin saling mendapatkan hak, saling melakukan gugatan, nggak selesai lagi. Ya, kemudian dari menggugat itu pun bisa berlangsung itu 4 tahun. Ya, udah sahamnya turun, nilai uang juga turun. Ya, akhirnya terjadi inflasi ya. Inflasi nilainya jauh lebih kecil lagi. Ya, propertinya apa coba kalau cuma kertas saham? Ini yang saya mau sampaikan. Jadi marilah kali ini karena ada etikat baik daripada AJK yang mana kami mohon ini benar-benar kami lihat ya cara Anda, karena kami juga bukan artinya percaya begitu saja kepada Anda, tapi kami juga minta bantuan OJK. Biarkan satu pintu, kita sedang difasilitasi oleh OJK ya, di mana OJK kami yang rezim lama kami kecewa memang, tapi ternyata setelah ada pergantian rezim sekarang OJK baru ya, orangnya berbeda. Dulu di rezim OJK lama memang jarang kita ada pertemuan begini, difasilitasi dengan rezim OJK baru. Ya, terutama kami juga ucapkan tentu kepada Ibu Frederika beserta jajaran, Pak Wayan, dan yang lain-lain ya, dengan para jajaran OJK yang lain yang memfasilitasi ini semua. Kami ucapkan terima kasih. Mohon satu pintu saja lagi dipantau. Ya, kalau toh mereka melakukan tindakan tidak betul, toh OJK pun ada fungsi bila melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi kita dukung kali ini karena tindakan ini sudah merugikan para nasabah, membahayakan juga nilai saham yang memang sentimen bisa jadi negatif ya, dan merugikan nasabah. Mari kita dukung, mohon pra peradilan yang dilakukan oleh AJK ini, yang dilakukan oleh KS bisa dikabulkan ya. Kita dukung sama-sama dan kita mohon juga
untuk supaya blokir-blokir terhadap aset-aset AJK dengan tetap diawasi oleh OJK, karena OJK berhak mengawasi pelaku usaha ya. Ada POJK-nya, itu wajib bertanggung jawab PPKN pribadi, ingat. Ya, OJK kami minta benar-benar pengusaha ini diawasi oleh OJK, sehingga bukan kami lepaskan begitu aja, tapi kita percayakan saja dengan OJK yang memfasilitasi perdamaian ini dan mudah-mudahan terwujud. Demikian dari saya. Apabila ada salah kata dan omongan ataupun tindakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sehat, salam hormat.